I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Hari Pratama dari kelas 10 Perhotelan A. Di sini akan menyampaikan rangkuman materi tugas IPA semester 1 terdiri atas 3 bab. Pertama, makhluk hidup dan lingkungannya. Kedua, zat dan perubahannya. Ketiga, energi dan perubahannya. Bab 1, makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup adalah suatu bentuk individu yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Makhluk hidup yang sering disebut sebagai organisme. Adapun ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. A. Dapat bernafas. B. Dapat bergerak. C. Berkembang biak. D. Mengeluarkan metabolisme. E. Peka terhadap rangsangan. F. Dapat beradaptasi. 2. Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama maka dikelompokkan menjadi satu kelompok atau takson. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dapat diamati pada setiap makhluk hidup disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi sistem alami dibagi menjadi 2, yaitu hewan dan tumbuhan. Berikut ini klasifikasi makhluk hidup berdasarkan susunan sel, cara memenuhi kebutuhan hidupnya. A. Kingdom Protista, B. Kingdom Morena, C. Kingdom Jamur, E. Kingdom Animalia. 3. Lingkungan alam. Lingkungan adalah semua yang ada di lingkungan kita. Lingkungan terdiri atas lingkungan alam, lingkungan buatan. Lingkungan alam terdiri atas lingkungan darat dan lingkungan air. 4. Makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup saling berhubungan dengan lingkungannya. Lingkungan ialah semua yang ada di sekitar dan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup secara langsung dan tidak langsung. C. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi makhluk hidup yang hidup pada suatu tempat dan saling berinteraksi. Berikut faktor-faktor yang menentukan penyebaran jenis-jenis, spesies, dan populasi dalam komunitas. 1. Sifat fisik perairan. 2. Sifat kimia perairan. 3. Biologi perairan. D. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, dan hubungan antara makhluk hidup dengan benda tidak hidup di lingkungannya. E. Biosfer berasal dari kata bios yang artinya hidup dan sphere yang artinya lapisan. Berikut ini komponen biosfer, yaitu atmosfer, liosfer, dan hidrosfer. Bab 2. Zat dan perubahannya. 1. Besaran dan pengukuran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat dihitung, mempunyai nilai, dan mempunyai satuan. Ada 2 jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri atas panjang, waktu, massa, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, kuat arus listrik. 2. Sifat fisika dan kimia. Sifat materi tergantung dari wujud materi. Wujud materi terdiri atas materi yang berwujud padat, cair, dan gas. 3. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan materi merupakan perubahan suatu materi atau zat menjadi zat lain yang baru atau tidak baru. 4. Unsur. Materi adalah zat memiliki massa dan menempati ruang. Bentuk materi yaitu padat, gas, dan cair. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak didapat diurai lagi menjadi zat lain. 5. Senyawa adalah zat terbentuk dari beberapa jenis unsur yang terikat secara kimia dan mempunyai komposisi penyusun yang tetap. Senyawa dapat digolongkan menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. 6. Campuran. Campuran merupakan suatu materi yang tersusun dari beberapa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak sama. 7. Pemisahan campuran merupakan gabungan 2 zat atau lebih dari proses penggabungan tersebut tanpa melalui reaksi kimia. 3. Energi dan perubahannya. 1. Energi adalah suatu kapasitas yang digunakan untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. 2. Perubahan energi merupakan peristiwa perubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Energi tenaga matahari yang sampai di bumi jika manfaatkan dengan benar maka bisa memenuhi kebutuhan energi seluruh manusia di bumi. Biomasa adalah materi biologis yang berasal dari organisme yang masih hidup. E. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari bumi. Sumber panas bumi merupakan energi panas yang dikandung oleh air panas, uap air, bantuan, dan mineral, yang merupakan sistem panas
Bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air. Pembangkit tenaga listrik. Sekian dari video saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.